kecuali mungkin dia mengajarkan sesuatu yang eh, tidak atau bertentangan dengan firman Tuhan, ya itu dibilang jemaat iblis. Tapi selama ajarannya itu sama dengan Yesus, saya kira tidak ada jemaat iblis. Saya mengajak Anda diskusi tentang kitab saudara. Wahyu 3 nomor 9, silakan. Wahyu 3. Kita ajari kalian di sini. Ya kok bacalah, kok apa bunyinya. Gimana sih orang Kristen ini? Harusnya kalau disuruh membaca firman Tuhannya, harusnya lebih bangga gitu loh. Soalnya kan Anda kan membawa ayatnya, sebetulnya yang membawa ayatnya dia yang baca. Nanti Karena saya ini tantangan. Ini tantangan. Kalian jemaat iblis bukan? Silakan. Oke, Wahyu pasal 3 nomor 9. Wahyu 3 ayat 9, bukan nomor 9. Nomor ayat itu bahasa Arab, ayatun. Dasar penyamar. Jadi memang orang Arab, pemilik bahasa Arab saja dia komplain, kamu orang apa kamu? Orang Indonesia kamu. Gimana orang Arab mau komplain, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Karena apa? Bahasa Arab itu milik orang Arab, bukan. Udah jangan menggelapkan substansi. Silakan dibaca. Nomor 9. Nah, jangan kau nyamar-nyamar kau di Indonesia. Silakan. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Silakan. Siapa? Jadi jemaat orang iblis Yahudi itu merujuk kepada siapa? Jadi orang Yahudi. Jadi kami bukan orang Yahudi. Memangnya kenapa? Lihat. Lucu kan? Ya kan? Lucu lihat. Ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Padahal yang menyebut sebenarnya dirinya orang Yahudi siapa sih? Padahal sebenarnya orang Yahudi atau bukan? Siapa? Ya kau lanjutkan bacanya, jangan kau potong sampai mengaku dirinya orang Yahudi. Oke, saya baca. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berarti bukan orang Yahudi, gitu loh. Ya, memangnya siapa yang mengaku orang Yahudi? Memangnya siapa yang mengaku orang Yahudi? Itu jemaat iblis katanya Yesus. Orang Yahudi. Ya? Itulah jemaat iblis. Kang Dito, suaramu itu putus-putus loh. Teman-teman dengar suaranya Kang Dito putus-putus atau gimana? Sudah limit, sudah mau habis. Bisa 1 giga kayaknya. Jadi orang yang mengaku Yahudi ya dia itu apa? Jemaat iblis. Ya sila, kau sendiri yang bantah lah. Memangnya saya orang Yahudi? Saya tidak mengaku orang Yahudi. Oke. Saya adalah pengikut Yesus. Lalu di kitabmu ada nggak tulisan-tulisan yang mengatakan orang Yahudi sejati itu tidak harus yang lahiriah? Ya, ada juga. Nah, itu jemaat iblis bukan? Kenapa? Jemaat iblis bukan dia? Bukan jemaat iblis. Kalau yang mengaku dirinya Yahudi rohani, jemaat iblis kan? Tidak ada dibilang mengaku Yahudi rohani itu iblis. Ya? Lalu yang dikatakan Yesus, kau tolak? Saya tidak pernah menolak perkataan Yesus. Oke, jemaat iblis menurut Yesus siapa? Jemaat iblis yang mengaku orang Yahudi. Padahal bukan orang Yahudi. Nah, siapa itu? Ya. Siapa itu? Ya. Selain Kristen siapa? Saya tidak mengaku keturunan Yahudi. Ya, saya ini keturunan orang Indonesia. Saya ini orang Indonesia, atau saya ini keturunan Abraham. Saya keturunan Adam. Saya keturunan Adam. Semua manusia itu berasal dari Adam. Yang ditempel di kitabmu itu kitab orang Yahudi bukan? Ini bukan kitab orang Yahudi, karena firman Tuhan ini adalah untuk semua orang. Bagaimana Allah akan menghakimi kalau ini cuma kitab orang Yahudi? Memang Yahudi itu diistimewakan, bro. Di dalam Al-Quran memang dilebihkan. Makanya di dalam Al-Quranmu tidak ada nabi dari Arab. Itu ngarang-ngarang itu.
Tidak ada Udah, ditulis. Nah, buktinya Nabi Muhammad dari turunkan Nabi Arab dari gimana Nggak sih? ada. Nggak ada. Oke, kembali ke poin. Di luar Jadi Israel bagaimana itu kamu berarti Nabi palsu. Bagaimana Nabi, kamu tapi bukan Nabi bertahan? palsu. Bagaimana kamu bertahan bahwa jemaat iblis itu bukan Kristen? Silakan. Bagaimana? Ya, karena kami tidak pernah mengaku kami keturunan dari orang Yahudi. Ya, kami tidak mengaku kami keturunan dari orang Yahudi. Kalau secara rohani ya is okay, tapi kami bukanlah keturunan orang Yahudi. Ya itu jemaat iblis. Gimana Beda sih? dengan Muhammad Itu jemaat yang bukan iblis. nabi tapi ngaku-ngaku nabi. Itu jemaat Nabi iblis. di dalam Al-Quran dari Itu Yahudi. jemaat iblis. Itu jemaat iblis itu. Oh ya itu Yang penafsiran mengaku Anda. dirinya orang Yahudi padahal tidak demikian. Itu Orang Kristen, penafsiran Anda. orang Kristen masih hidup di bawah hukum Taurat enggak? Apa artinya hidup di bawah hukum Taurat? Apa? Aku tanya dulu samamu. Orang Kristen itu ada yang mengamini melakukan 10 hukum Taurat enggak? Ya betul. Betul, kami mengikuti hukum Taurat. Oke, yang membatalkan hukum Taurat, oh kamu mengikuti? Iya, betul. Kalau yang mengikuti itu untuk orang Yahudi saja atau non Yahudi juga? Semua orang sedangkan Ibrahim mengikuti. Mau tahu ya? Kemana-mana jemaat iblis. Jemaat iblis. Kejadian sudah pasal mulai. 26 ayat 5. Sedengarkan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-hukumku. Apa artinya ketetapan dan hukum? Jadi Ibrahim atau Abraham juga melakukan segala Yang perintah, menerima 2 loh batu termasuk setelah hukum Abraham Taurat, bro. atau sebelum Abraham? Itu sudah ada tetapi tidak secara tertulis. Yang Nanti di zaman Musa baru ada hukum tertulis. Yang menerima 2 loh batu itu sebelum Abraham atau sesudah Musa yang Abraham? menerima. Sebelum Musa sesudah itu Abraham baru itu. Tetapi hukum itu universal. Hukum itu universal. Justru di dalam Al-Quranmu yang merubah. Katanya, kesedak kan, udah mulai kesedak dia kan, udah mulai kesedak dia. Minum dulu, udah kesedak. Jangan kemudian nanti nazak di sini. Soalnya. Oh, kesedak ya udah makan dulu lah. Jadi makan begini. Jangan sampai nanti. Jangan sampai nanti berserak. Di dalam Alkitab kami dikatakan lagi makan jangan hukum ngomong. itu adalah nanti. untuk semua orang. Kalau kalian bilang Kristen jemaat iblis, justru iblis bermalam di lubang hidung kalian. Tiap hari kalian di hidung. Iblisnya di dalam hidung. Jadi? Gimana itu ceritanya? Jemaat iblis itu siapa? Islam apa Kristen? Kamu tiap malam jemaat iblisnya ada di lubang hidungmu. Jangan kemana-mana. Jadi jemaat iblis itu siapa? Ya, dari Gua Hira. Kenapa? Jemaat iblis itu siapa? Bermalam di lubang Ini hidungmu, tidak mau bro. diskusi nih. Tidak mau diskusi dia. Oke. Tidak mau diskusi dia. Ngerocos. Makan dulu lah sana, diem dulu. Kamu mau tanya apa, bro? Ya, nanti juga saya tanya. Jadi kenapa jemaat iblis bisa bermalam di lubang hidung? Aduh. Oke. Apa kamu mau tanya? Jadi Kristen jemaat iblis itu keliru. Menurut kamu siapa kalau bukan Kristen? Menurut saya siapa? Orang yang mengaku orang Yahudi. Yang mengaku orang Yahudi itu Kristen atau Islam? Ya. Ada juga orang Kristen lah. Ada juga orang ya udah berarti orang Kristen. Tetapi bukan semua. Makanya Yesus katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk surga. Saya tanya, siapa yang hidungnya didiami oleh iblis? Cukup. Kita ambil poinnya ya, Pak Ferry, cukup ya. Anda sudah mengakui bahwa jemaat iblis adalah Kristen. Siapa? Saya tidak pernah mengakui jemaat iblis itu dari Kristen. Saya tidak pernah mengakui. Anda tadi mengatakan ada bagian dari Kristen, betul? Ya memang ada. Tapi saya belum pernah mendengar orang Kristen mengakui keturunan Yahudi. Nggak ada itu. Ya, kita ambil poinnya, ada beberapa dari orang Kristen. saya keturunan Yahudi ya.
Nggak ada itu. Oh, kamu keturunan Ada orang itu, Dok. Yahudi? Kamu keturunan orang Saya Yahudi? tidak keturunan orang Yahudi. Oh, Justru saya tidak. keturunan Adam, Abraham. Ya dari Sama Adam. aja kayak Kami Mas semua Aha kan nih. dari Adam. Jauh Semua banget ke manusia Adam dari ini. Adam. Awalnya dari Adam. Sekarang saya tanya, Belum, apakah belum. Sabar dulu, apakah sabar iblis dulu. Sabar dulu. bernaung Anda di ini mau hidupnya membantah kan Muhammad? tidak? Apakah iblis juga bernaung di Anda hidupnya mau Muhammad? membantah bahwa jemaat iblis itu bukan Kristen atau mengamini sebagian dari Kristen jemaat iblis? Saya tidak bisa bilang begitu karena saya tidak tahu apakah mereka mengaku atau tidak. Oke, Saya sudah tidak tahu. saya kan Sudah tidak tahu. Oke, sudah tidak tahu. Silakan Bapak Pendeta. Gitu aja. Nggak usah kemana-mana kita diskusinya, ya. Jadi tidak tahu. Kalau sudah tidak tahu, ngomong apa kau dari tadi, Fer? Udah tua, bangkotan, lagi makan kesedak juga. Putus-putus ya Kang Dito ya. Oh, putus-putusnya. Oh, putus-putus. Enggak. Suara yang saya dengar di handphoneku yang satu tidak putus-putus. Di sini dia putus-putus suaranya. Oh, Itu handphonenya ya. handphonemu Handphonenya ini kali ya. berarti. Lanjut. Ya, silakan. Kalau sudah tidak tahu, mbok yang ngomong dari awal gitu loh. Ngomong ngaco kemana-mana. Ampun, tidak mau punya keturunan kau. Nggak ada. Di kitabnya aja nggak ada loh teman-teman namanya Adam. Manusia itu tidak ada dituliskan bernama Adam. Tidak ada di dalam Bible terjemahan LAI, kejadian penciptaan, kejadian 1 sampai kejadian 3, nggak ada disebutkan nama Adam. Cari sampai kutu itu beranak pinak, berjuta-juta populasinya di rambut orang-orang Kristen, nggak akan nemu. Tahu-tahu muncul di pasal 4, nomor 25. Adam bersetubuh dengan istrinya. Oh memang gimana? Pelecehan luar biasa. Kemudian direvisi di pasal 5. Wah, membahas tentang struktur organisasi keturunan Adam. Agak lain. Udah nggak usah kemana-mana, Fer. Tuduhanmu itu tuduhan ini. Silakan Bapak-bapak pendeta yang terhormat. Kalau narasi saya berlebihan, justru saya ingin mendesak teman-teman Kristen yang tidak pernah baca Bible. Baca sekarang. Siapa jemaat iblis menurut kalian? Kalau Ferry tadi sudah sempat mengatakan bagian dari orang Kristen, yang dibawa Paulus ini Kristen ada berapa bagian emang? Ayo. Silakan. Kenapa sih Ferry itu enggak pintar-pintar ya? On terus. Padahal umurnya udah tua bangka, masih juga longor. Dia lagi makan lalap babi. Ya, silakan teman-teman Kristen. Ayo, siapa? CP, silakan berapa sini, Cep? Jepri Subagian Nainggolan, ke sini kau. Mau datang ke Bandung 2 hari katanya, aku akan dimusnahkan, dihilangkan dari muka bumi katanya. Wih, sangat Kristen sekali. Tak tunggu, nggak ada. Yuk, dibantu tap-tap juga teman-teman ya, sama di-share kalau ada punya teman Kristen yang hebat, suruh datang ke sini. Kalau kenalannya misionaris, suruh ke sini. Biar kita telanjangi. Dia ternyata keluar dari Islam menemukan jemaat apa gitu kan, jemaat surga. Ternyata jemaat iblis. Gimana? Silakan naik sini. Sebelum direvisi kawan-kawan. Nanti jemaat iblis direvisi jadi apa itu? Jadi jemaat asu. Ada Mauli di bawah tapi tidak berani naik dia karena berat ini. Gak bisa, dia akunnya kayaknya terkena ban itu, nggak bisa dijamah. Kena ban. Ini juga handphone saya, Kang Dito tadi ngomong dengan Bang Ferry putus-putus suaranya. Ternyata teman-teman dengar aman. Pas saya cek di handphone yang satunya, ternyata bagus suaranya. Berarti mau dibantu. Memang udah banyak ininya, banyak kendalanya. Sudah panas, panasnya berlebihan.
Oh, itu ada Terus Bang Maulana. Bang Maulana, Lia Kristen itu udah PK sama saya ajak Bayu, Lia Kristen ngajak pendetanya namanya Jess apa gitu kan. Bahas ini, nggak jawab-jawab dia. Nggak jawab-jawab dia. Nggak jawab-jawab sampai menggonggong anjingnya semuanya ribut. Aduh, ditombak pula saya akhirnya. Ya silakan teman-teman Kristen. Tapi kalau mau membedah materi ini secara full, ya landasan dasarnya memang ini tulisan merah dianggap Yesus yang berbicara. Jemaat iblis itu merujuk kepada orang yang suka nyamar seperti orang Yahudi padahal bukan. Orang yang ngaku-ngaku dirinya orang Yahudi padahal tidak demikian. Itu ya otomatis yang sering mengatakan kami Yahudi rohani. Nah, itulah jemaat iblis. Nah, kaitannya ini ada di Wahyu 2 nomor 9. Jadi pengikut Yesus itu tidak disebut Kristen. Disebut Hawariun. Jadi murid-murid Yesus yang setia dengan ajaran Yesus kan ada tuh. Di Antioquia itu disebutkan murid-murid yang mengolok Kristen adalah orang non-Yahudi. Yang mengolok Kristen inilah yang membantai. Yang membantai itu yang non-Yahudi itu yang mengaku Yahudi. Jelas di situ, betul nggak? Nah ingat, di pasal 2 nomor 9, orang Kristen itu kere. Nggak ada yang kaya. Itu ada tanda strip namun kaya, itu tambahan. Jadi orang Kristen itu kalau yang tidak melihat Bible, ajaran Yesus yang diperintahkan oleh Yesus tentang hidup yang kekal itu bukan kedoktrinal tetapi keperbuatan. Ada seorang pemuda yang berdialog dengan Yesus tentang menggapai mendapatkan hidup yang kekal adalah jualah seluruh hartamu. Jadi kere. Yang jadi kere itu pengikut Yesus. Kalau pemerintah memperkaya diri, pakai Pajero dinas, ke mall, oh Pak Pendeta, kaya dong. Nah, yang miskin ini yang dibun-bun. Itu perkataan Yesus yang dikatakan pasal 2 nomor 9. Itu yang berat bagi orang pengikut Yesus yang benar. Karena harus bersedekah. Harus membagikan hartanya. Menyerahkan semua hartanya kepada orang miskin. Jadi nggak ada orang Kristen kaya. Cuman LAI menambahkan, namun kaya. Inilah bobroknya LAI. Itu dia. Tapi beberapa orang semalam dari waktu lalu ya Fandi ya kita mulai bicara tentang jemaat iblis ini. Ada beberapa orang yang memang akademis dan kritik teks. Dia mengatakan iya bagian dari orang Kristen. Ya kalau dibilang mereka itu Kristen KTP Bang Dito. Maka jawaban kita apa? Emang di Bible ada dituliskan. Kristen ini, Kristen itu, Kristen ini, Kristen itu. Ada nggak? Nggak ada. Yang disebutkan ya Kristen, pengikut Kristus. Silakan, jangan kepanasan di luar, silakan masuk. Ini bagi pelaku-pelaku misionaris ya, yang tulus seperti merpati, silakan. Mungkin kita lebih hikmat. Kalau yang masuk itu cerdik seperti ular, sudah 2 orang tuh. 3 orang ya. Pengamat, Mas Saha sama Ferry. Ferry Pak Tua itu. Ya. Itu bagian daripada cerdik seperti ular itu. Cerdik seperti ular. Ular kan iblis memang. Ya itu orang-orang seperti itu kelihatan. Silakan. Buat para gembala, misionaris, kita uji daripada kalian tetap mau menjalankan misi kalian bawa Indomie, bawa gula, bawa minyak goreng ke kampung-kampung terpencil. Sini. Kalian kalau memang mau memurtadkan kami orang Islam, bantah argumen ini. Jemaat iblis itu kalau bukan Kristen siapa? Silakan.
Enggak. Supaya nggak ada lagi abu-abu di antara kita. Kalian menuduh kami umat Islam begini, begitu kepada orang Islam yang awam. Begitu ada tulisan di dalam dalil, di kitabmu jemaat iblis itu merujuk kepada Kristen, kalian diam. Ya, Bu, Mak, Masih Mak lapar kau kurasa apa ngomong makan dulu kau biar kenyang. enggak lah, kalau makan itu biar ngising. Makan biar Tidur. kenyang. Tidur Enggak lah. siang biar gemuk kau. Emang kalau kau nggak makan nggak ngising? Orang makan itu untuk apa? Untuk ngising atau untuk apa? Biar sehat. Iya, supaya sehat itu setelah dimakan Berarti dibuang nggak? kamu ngomong. Hah? Setelah makan itu kenyang kemudian dibuang nggak? Dikasih beras, dikasih minyak biar ada untuk dimakan. Oh, biasalah jemaat iblis. Gabungan jemaat iblis begini nih. Kasih beras, ya nggak apa-apa lah dikasih beras, dikasih minyak biar bisa dia masak nasi. Ya kalau dikasih doang kemudian diajak untuk jadi jemaat iblis nggak mau lah. Manusia kan perlu makan. Tapi jemaat iblis itu juga pengennya makan mulu. Yang penting kenyang. Neraka urusan Masa nanti. kau belum makan Ya. dari pagi, makan dulu kawan. Jangan bingung. Ya, jadi menurut Mak Mauli ini sudah mengakui sebagai jemaat iblis. Makanlah dulu, banyak kali ceritamu. Nyepret kemana-mana itu nasi itu keluar semua dari mulut tuh. Kalau lagi ngunyah diam. Jangan ngunyah sambil makan. Kamu melawan murtadin. Iya, bawa sini semua. Oke. Oke. Bawa semua ke sini. Bawa semua murtadin ke sini kalau punya muka. Silakan. Makanya Ibu Mauli nanti berteman sama murtadin itu, di follow kemudian suruh ke sini. Gak apa-apa, lomba-lomba kalian. Ya iyalah. Tapi Mbak Mauli sudah mengaku jadi jemaat iblis. Siapa sebenarnya kalian yang benar? Iya, jadi jemaat iblis itu siapa? Aku pun senang kalau kalian sama-sama kalian berantem gitu di layar ini. Murtadin sama mualaf, siapa yang benar kalian? Wah, ayo itu. Diundang, ayo Mak Mauli, silakan. Murtadin jangan sembunyi-sembunyi ya. Jangan cuma nipu-nipu, aku Islam. Di Superboy aja, aku menuhankan Isa. Orang itu Superboy mau dia murtadin. Situ aja berlawanan kalian. Jangan nanya di kandang. Di kandang terus, nggak pernah ke Superboy. Kalau Superboy mengakui dia Kristen, saya mau lawan dia. Baru nanti Superboy itu ya, ajak dia. Kasih tahu dulu, Mak. Ya, kasih tahu dulu, Mak. Sama semua orang Kristen ini. Terus beras ini di Superboy kau ngomong gitu. Orang Kristen begini semuanya. Kasih tahu sama Superboy. Apa salahnya rupanya dikasih beras? Kasih tahu sama Superboy. Kasih tahu sama Superboy kalau dia Kristen, ngomong sendiri. Bisa menggoreng. Kalau racun ngomong sendiri. Kok makan itu nggak boleh ngomong. Kalau lagi makan ngomong, muncrat semua itu sampai ke sini. Moncrot ke sini. Jadi diem dulu kalau ngunyah, nggak bagus. Didengarnya orang. Menjadi orang Kristen itu harus memberikan seluruh hartanya kepada orang miskin. Kenapa kau jadi kaya sendiri? Silakan, Murtadin, selamatkan ini, sudah kami sandra mama-mama kalian di sini. Selamatkan dia. Dia sudah terjerat karena sudah menjadi jemaat iblis. Silakan naik sini, Murtadin. Kalian orang semuanya, saya sendiri boleh. Silakan. Ini repot. Antara mau jadi jemaat iblis atau mengakui sebagai anjing. Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan, Matius 15 nomor 26, tidak baik memberikan roti ini dilemparkan kepada anjing. Perempuan Kanaan itu mengakui dirinya anjing. Betul, Yesus. Anjing ini makan remah-remah di bawah meja tuannya.
Itu gambaran orang di luar Bani Israel adalah anjing. Indonesia bukan Bani Israel, iya anjing. Enggak, kami Israel rohani. Kami masih murid. Jemaat iblis lah kau. Betul ya? Teman-teman betul ya? Betul, Kang Dito. Ah. Kau pakai HP apa itu Kang Dito? Handphone Aku apa? pakai harga 2 juta C14. C14. Ini Merek apa namanya? Merek Xiaomi. Kuat ini. bagus, tahan, nggak panas. Bagus, 24 jam nonstop, dicas pun aman. Masa sih? Iya. Nanti kirimkan di WA ya fotonya, saya mau lihat. Oh, kirain kamu mau kirim HP lagi buat aku ke sini. Enggak lah, mau beli juga saya. Soalnya Tapi, handphoneku Fandi. ini sudah putus. Lanjut. Tapi Fandi, aku kan pakai anti rungkat. Kalau kamu pakai anti rungkat, ngerasain nggak? Sekian giga itu cepet banget habisnya. Aku lagi mengalami itu, teman-teman. Jadi Betul, kayak cepet. sama. Saya juga Kang Dito cepat sekali habis paket datanya. Saya biasanya itu 300 giga itu 1 bulan, bisa sisa. Ini enggak. Tanggal 20 diisi, sekarang sudah habis. Tinggal sedikit ini aja udah pakai wifi Coba nyonya ini. teman-teman yang bagus handphone itu apa? Kalau kawan-kawan yang dipakai untuk live TikTok biar tahan itu nggak pecah-pecah gitu apa? Udah Coba Xiaomi teman-teman. itu aja, Xiaomi. Xiaomi Xiaomi. bagus. Heeh. Yang mahal-mahalan dikit lah biar tahan, ya kan? Ya, nggak perlu mahal. Yang penting spek RAM-nya 12 giga. iPhone. iPhone. iPhone itu HP-nya bencong, HP-nya Dona, jangan. HP-nya Dona iPhone. Aku sambil diskusi di WA kurang ajar. Lalu saksi Yesus menerima firman. Kamu bawa Firman ini dalam aja, jemaat iblis siapa ada gitu aja. Selesai itu juga semua nanti. 17:8 siapa? Tampilin aja biar aku mau lihat. Ini Aku aku pernah lagi juga WA. di WA grup itu. Iya, Bukan aku grup tahu. di pribadi sama Ayu Kristen yang mesianik itu. Wah, Sama yang mesianik. itu udah jemaat iblis itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngomong handphone banci, aku banci dong. Oh iya, itu apanya cewek itu. Aduh. Kasih aja sama adiknya ganti yang kerenan apa kayak gitu, Samsung. Ya cuman saya bandingkan ini saya pakai iPhone dibanding saya pakai S25, enakan S ini, enakan iPhone. Tapi iPhone panas, Bre. Enggak, ini saya nggak panas. Coba dilempar Ini- di tungku. Coba dilempar di tungku, panas ya? Iya, saya Ini Kang Dito. Kang Dito. Ya. Coba gimana, apa pertanyaan dia? Nggak ada kelihatan, pertanyaan. harus pakai kacamata ya. Nih, aku bacain aja. Saya bilang dia bilang kan manusia temannya setan itu yang ini gara-gara saya posting ini Doti anunya Bang Zuma kan. Astagfirullahaladzim. Nah, Aku mau ganti Nah, nama kita namaku diskusi apa lah di lagi, situ. Saya bilang namaku Dito. teman setan itu melakukan penyembahan terhadap setan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan dijadikan Tuhan, itu maksudnya. Saya bilang begitu. Dia bilang Tuhan itu melakukan banyak mujizat. Mujizat itu hanya untuk makhluk, Bu Ayu. Saya bilang ngapain Tuhan bermujizat? Coba pikir deh. Saya bilang begitu. Mujizat terbatas, bisa apa? Bukan dongeng dari seorang yang katanya melihat Tuhan. Saya bilang ya betul, dongeng itu KPR 9 nomor 5 katanya bertemu dengan Tuhan. Ketemu iblis di padang gurun dibilang Tuhan. Dia mulai semakin panas. Dongeng itu ya di Gua Hiro, nggak ada saksi alias cuman dongeng. Lalu saksi Yesus menerima firman Yohanes 17:8 siapa ayo? Mulai. Lah dia chat lagi, kita fotokopian. Lukas 1 nomor 3 kita hasil penyelidikan. Asli dongeng Yunani. Mulai panas nih. Coba apa chatnya? Dongeng Muhammad lebih halus sih coba. Katanya Nabi Muhammad dongeng. Nggak pernah ada satu mukjizat. Masa Tuhan nggak berkuasa, nggak bisa jadi apa-apa. Kayak mana mau nyiptain coba? Mulai kelihatan asli. Coba padahal dilihat banyak orang ini di TikTok. Nggak apa-apa. Biar aja dulu dia. Ya, sudah lompat-lompat. Jadi membandingkan Tuhan dengan utusan Tuhan itu udah beda poin coba. gitu loh.
Oke. Kamu pernah belajar Al-Quran nggak, gituin aja. Apakah di Al-Quran itu ada nabi yang mabuk-mabukan dan telanjang gitu kan? Oke. Oh, mantap Kang Dito. Terima kasih. Cocok. Terus ada lagi Daud itu yang Sabar dulu satu-satu. Pernah baca Al-Quran nggak? Di Al-Quran ada nggak nabi yang mabuk-mabukan sama telanjang. mabok sama telanjang? Nggak ada. Yang ada cuman di Bible. Bible. Ya, itu ini sih kelas level yang ini. Nabi terhina betul. Kalian buat. Mana ada nabi terhina di Al-Quran? Nggak ada. Yang mau Nah, itu dihina aja. aja justru diselamatkan itu kan, nggak jadi disalib, ditampar, diludahi, ditombak. Nggak ada di Al-Quran itu, Masya Allah. Allahu Akbar. Nabi-nabi di Islam itu dimuliakan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam mau dihinakan, disalib, dicucuk lambungnya, diludahi, Woi, menghujat ditampar. dia, woi. Hah? Menghujat dia, padahal dilihat loh. Dinonton loh dia ini. Coba. Nabi kok pedofil? Mulai panas dia, tapi menghujat. Data? Nabi siapa? Saya tanya dulu ya, Nabi siapa? Padahal dinonton dia. Oke. Jawabannya dari sini. Jawabnya gini. Tuhan bayi kok netek. Sabar dulu, biarin aja. Ini sudah mulai penghujatan. Nabi Suruh kok naik pedofil. sini Nah, aja. ini harus di screenshot. Screenshot karena data ini, siapa tahu. Ya, bahaya loh. Ngomong Nggak apa-apa. tanpa ada data itu. Nabi siapa? Saya tanya lagi, Nabi siapa ya? Siapa? Coba. Ntar dilapor Pancing. nangis. Ntar dilapor nangis. Kang Dito nggak nyampe. Oke, Kirim oke. nomornya Pak Fandi. Ada Tejo di Siap, bawah. siap, Bang. Tejo naik, ayo. Yuk, Jangan Tejo dulu, naik. jangan dulu. Nggak ada datanya Nabi Muhammad. Misalkan dia mau sebut Nabi kita. Nabi siapa? Siapa pedofil? Lo ngerti gak sih pedofil apa gitu? Lagi tanya. Lo Ya ngerti gak biarin pedofil aja apa? dulu, Bang. Biarin aja. Tejo naik, Tejo. Tejo jadi jemaat iblis katanya murtadin. Sini. Nah. Ayo. Kita bicara ke inti, Tejo. Fandi, sudah ada Tejo, Fandi. Skip aja dulu tuh, Fandi. Open cam, pemakan babi. Wong dari Penjual- dulu kok nggak berubah hostnya ini. Penjual babi open cam. Kang Penjual babi open cam. Dito, Bos Fandi. Penjual babi open cam. Pebisnis babi nih. Apa itu? Kok ya bahas yang lain. Giginya udah Belum. ditambal belum? Belum, Oh, belum ada belum uang. cair ya. Belum cair ya. Belum cair ya. Babinya masih berapa kilo? Oke, Tejo. Ini kita udah nggak mau panjang-panjang diskusi dengan teman-teman Kristen, apalagi murtadin ya, seperti Tejo. Hanya karena dunia menjual babi cepat dapat duitnya, ya kan? Ini Tejo, kalau sudah di rumah atau kamu mau cek, siapa jemaat iblis yang dikatakan Yesus di Wahyu 3 nomor 9? Silakan. Itu jemaat itu nganu Bang, jemaat yang tersesat itu. Dibaca dulu, jangan ngomong sambil matanya kemana-mana. Namanya saja jemaat iblis, berarti ya jemaat yang tersesat. Ora, coba dibaca dulu. Bener. Coba dibaca dulu. Oke, aku tampilin aja. Nah, Nih, kamu yang baca. Aku yang tampilin, kau yang baca.
kurang gede kuwi. Gitu. Dipindah neng gene Bang Fahdi Ahmad itu loh. Jadi kena diwoco kok. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Kasih Ma- di sama Bang Fahdi sini layarnya nanti bisa malu dibaca. malu aku nek ono wong Jawa ngomong Jawa Kristen. Nah, Malu. apa-apa toh. Biyen gue dulunya itu kan Indonesia kan adalah mayoritas Jawa. Jadi bahasa semua itu Hei, pakai ngomong ras, ngomong suku rasis kon memang. bahasa Sangsekerta. Ngomong apa to, Jojo? Oke. Izin tak gedein diriku sendiri, Pan. Hmm. Nah, kelihatan, Ra? Nah, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Ya, jadi di situ dikatakan jemaat iblis yaitu orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi orang yang ngaku-ngaku Yahudi itu jemaat iblis. Nah, yang suka ngaku-ngaku Yahudi itu siapa? Kristen apa Buddha? Ya Kristen gue mau gak ngaku-ngaku Yahudi tapi mencontoh pangkot belajar, suruh belajar kepada orang-orang Yahudi yang tulus imannya. Karena orang Yahudi itu menjadi panutan contoh besar di Bible atau di Alkitab itu semua pakai orang-orang nyongor dong, pakai data dong. Ini loh dibaca. Nah ya. Ini pengakuan Paulus. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Lah ini Paulus kok yang mengakui dirinya ini nyamar jadi orang Yahudi padahal bukan orang Yahudi. Duh, dia memang orang Yahudi, Bang. Lalu dia ngomong ini gimana ini? Dia mengaku ini, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan bagi orang-orang Yahudi. Oh, paling itu maksudnya untuk mencari orang kok paling itu loh. Kok bukan yang Yahudi paling banyak. Bible kok dibilang paling iki apa sih, Rek? Coba dibahasakan bahasa Jawa, kitab Jawa. Yang Sangsekerta. Ada kitab Jawa itu bahasanya lebih lengkap dari bahasa Sangsekerta itu. Ngomong apa to, Jojo? Kamus bahasa Jawa ada itu. Ngomong apa? Ini enggak lagi bahas suku. Kita lagi bahas Bible-mu, jangan dirubah-rubah. Iyo, Bible itu ada yang bahasa Jawa, Kang. Kang Dito ini yang enggak pernah dengar. Bahasa Jawa. Bible yang bahasa Jawa itu asli atau bukan asli? Atau palsu? Itu terjemahan asli dari bahasa Yunani ke bahasa terjemahan Jawa. Asli. Terjemahan asli. Dari bahasa Yunani ke Jawa. Jadi lebih lengkap DP bahasa. Berarti Bible ini punya orang Yunani, betul? Karena aslinya bahasa Yunani, betul? Kita baca Matius. Kang Dito, saya mau tunjukin Bang Len dulu dong katanya. Oke, boleh. Nih aku tunjukin ya. Apa lagi ini Bang Fahdi Ahmad ini tunjukin lambat kali. Apa lagi? Sabar, belum bisa dibuka kameranya, tunggu ya. Suwir ngomong jangkrik Bang Fahdi ini, ngomong jangkrik dulu Bang. Lanjut Fahdi. Aja dulu, lanjut saya ngelek. Jangkrik, asu. Tejo dodolan babi asu. Ada, jadi Tejo. Tapi kalau mau diskusi ya, kalau nggak bawa Bible itu susah. Apalagi di pinggir jalan kan.
sambil nyengir untune bolong didelok wong akeh. Tuh kan. Jangan terlalu ke atas, jangan ditunjukin bibirmu lagi ngowoh gitu. Bolong itu gigimu. Ditutup. Pakai masker lah, pakai masker. Ditutup kameranya, malu dia. Aduh, Jojo. Mas Tejo. Masuk angin kamu kalau lagi senyum begitu. Karena lobang kan. Lewat gigimu itu lobang. Masuk angin enggak sembuh-sembuh. Bang Glenn, monitor Bang Glenn. Bang Glenn, Ya, kopi. dia nantang loh. Dia bilang monggo, saya nggak takut katanya. Nantang dia. Ya, kalau Nantang dia. memang kalau di WAG itu nggak masuk deliknya, unsurnya nggak masuk kalau dalam pencemaran secara ITE ya, gitu. Iya. Karena WA Oke, ya udah lanjut. hanya orang tertentu yang bisa mengakses. Akhirnya unsur publik itu dihilangkan dari WAG karena tidak bersifat publik, gitu. Oke, Jadi lanjut diskusi. kalau ada dugaan pencemaran nama baik, dugaan Penistaan. apa Nah, itu nggak hoax masuk. atau segala macam dalam WAG itu tidak bisa. Duh, sinyalnya jelek Bang Glenn. Sama, kalau beli pulsa sekalian ya. Beli kuotanya sekalian sama towernya. Jo, Yo, piye Kang? Aku lagi di tol Cipularang ini, OTW Jakarta. Yo, bisnis saya iki barang-barang iki wis mulai larang iki arepe enek krismon iki. Kayak 98 nih delokane. Dampak tapi daripada lebih baik jadi orang miskin, ya kan? Daripada dikatakan jemaat iblis, itu dulu polinya. ya bener gue lek sementing miskin di hadapan manusia nggak apa-apa, sementing dekat kaya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tapi Yesus. masalahnya Yesusnya sendiri yang bilang Kristen ini jemaat iblis. Salah gue. Nah, Kristen Salah. jemaat iblis. Lek jemaat iblis iki lakune sifate iki ora mencerminkan yang Tuhan. Pokoknya Yesus yang berbicara, Yesus yang berbicara. Yesus yang mengatakan jemaat iblis yaitu orang Kristen yang ngaku-ngaku Yahudi. kan bisa dilihat Bang, bisa dilihat itu dari sifat-sifatnya orang itu. Kalau sifatnya orang itu mencerminkan Ngarang bebas ini lah kalau suka makan congore babi. Jadinya ngomongnya nggak jelas. Loh, kita itu Mana-mana. menilai orang Bang dari amal perbuatannya. Iya toh, salah apa masa salah Bang saya ngomong begitu Bang? Tapi di luar konteks, kita lagi bahas Kristen jemaat iblis, tanda tanya. Kamu mengakui nggak kalau di Kristen itu jemaat iblis? Iya, ada jemaat iblis. Ya sudah, kamu mengakui. Dilihat dari perbuatannya. Oke, jadi Perbuatannya bagus baik, loh, maka baik. dikatakan Coba ulangi begitu. lagi buat statement point. Jadi jemaat iblis itu Kristen atau bukan? Ya bukan Kristen toh, jemaat iblis berarti kan ada juga mungkin aliran lain begitu. Yang sering ngaku menjadi Yahudi rohani siapa? Yahudi rohani itu yang mengaku Yahudi rohani itu adalah orang-orang pilihan, Bang. Iya, orang Kristen atau orang Yahudinya? Loh, kekristenan itu kan ada di Indonesia, Bang. Kalau dulu di sana itu yang zaman dulu waktu Iya, Paulus jadi belum di ada Indonesia, Kristen di Indonesia ini ngaku jadi orang jadi Yahudi nggak? Enggak, masa jadi orang Yahudi, jadi orang Indonesia. Cuma mengadopsi dari contoh-contoh orang yang beriman, bapak-bapak beriman. Ya udah, gini aja, kebanyakan dari orang kamu buka Roma 2 nomor 28. Paulus mengatakan mengajari bahwa menurut dia Yahudi sejati itu adalah yang bukan lahiriah. Jadi yang dikatakan Paulus ini
jemaat iblis atau bukan? Loh, Paulus itu loh Bang, orang tua yang teladan sekali. Itu bapak beriman itu orang Rasul Paulus Dia itu. mengatakan Yahudi sejati menurut Paulus bukan yang orang Yahudi lahiriah. Atau kata lainnya adalah Yahudi rohani. Jadi jemaat iblis itu yang dikatakan oleh Paulus. Gimana? Paulus mengajarkan kalian untuk tidak menjadi orang Yahudi asli, tetapi mengatakan Yahudi sejati, yaitu Yahudi yang bukan lahiriah. Kan kalian Palingan Rasul Paulus itu orang-orang yang ahli-ahli Taurat zaman dulu itu paling yang menentang ajaran Kristus itu Bang, yang penyesat itu. Nah, sudah diakui sekarang. Jadi yang mendirikan Kristen siapa? Yesus apa Paulus? Kalau agama Kristen Paulus cuma yang percaya pada Yesus. Jadi Harus bisa Bang. pendiri Kristen adalah Paulus. Nah, Bang harus Paulus bisa yang membuat bedakan sabar dulu. Enggak. Saya enggak lagi pengikut. saya enggak lagi diskusi kemana-mana. Jadi poinnya, Paulus mendirikan agama Kristen. Paulus mengajarkan untuk menjadi Yahudi sejati dengan menjadi Yahudi rohani. Sementara Yesus mengatakan yang seperti itu adalah jemaat iblis. Betul? Ojo diterus nih, tadi Kristen jemaat iblis kon. Ateis saya, ateis atau mau pilih apa? Hindu boleh, Buddha boleh, silakan. Daripada jemaat iblis, ayo. Janjine iki ora ngono, janjine iki mlebu surga, Bang. Surga apa? Surga buat jemaat iblis apakah surga apa neraka? Nah, jemaat iblis kuwi dudu maksudnya ki lek sing percaya, bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah jaminan surga. Itu dalile sing wis final, wis ditulis ning kitab kehidupan nih ngono kuwi, Bang. Yang percaya Yesus sebagai Mesias itu Wahyu 2 nomor 9. Dia difitnah, dia dianiaya oleh jemaat iblis. Jadi sudah habis. Sudah entek. Ya oleh gak dimingi surga, sapa sing gelem mlebu Kristen, Bang? Kabeh kuwi mau Kristen itu jemaat iblis. Bukan, Bang. Lo kok bukan sih? Coba Jemaat kamu iblis baca. itu ada lain lagi. Kamu ambil Bible-mu. Aliran sesat. Oke, Begitu. kamu ambil Bible-mu sekarang, baca Wahyu 2 nomor 9. Orang kere itu yang pengikut Yesus, yang asli, orang Yahudi. Dia mengikuti Yesus, dia orang kere, dia kesusahan. Ditambahi sama Elai, namun kaya, itu tambahan. Itu yang dianiaya oleh jemaat iblis. Itu loh. Iki arep ngerubah doktrin mana iki Abang? Loh, bukan, itu nas Bible. Kitab Wahyu, kamu percaya kitab Wahyu enggak? Kalau enggak, robek, buang. Percaya toh. Kalau percaya kamu baca sekarang. Wahyu 3 nomor 9. Cara mengajarnya enggak begitu, Bang. Gimana? Beda lah. Saya mengajar dengan ajaran Paulus ya beda. Kita kemarin tuh dengerin quote apa itu narasinya Pak Bambang Nursena itu pas. Wah, apalagi itu pendiri jemaat iblis kedua itu. Bang dengerin semua yang dibawa itu mantuk-mantuk semua, Bang. Memang gampang dimengerti. Ya udah, suruh lawan saya ke sini, coba. Atau di Tawahyu sekalian, dia Joli suruh ke sini. Pak, sudah doktor. Profesor kok sakit jiwa itu gimana? Itu enggak masuk akal. Kalau iya sakit jiwa. Loh, ya enggak mungkin toh Bang, profesor kok. Sakit jiwa. Kalau dia pakar Bible, sekarang begini. Kalau dia pakar Bible, sudah punya pangkat, itu dia itu dipercaya sama orang.
Kalau dia pakar Bible, suruh jelasin jemaat iblis itu Kristen atau bukan? Nah, kalau Profesor kok menjelaskan penakut. itu Saya datangin ke rumahnya nggak mau nemuin dia. Sama Profesor Benarif Ali saya datang. Tidak mau datang, kamu turun dia. Bukan Profesor profesor itu penakut. kompresor dia, Kompresor. bukan. Kompresor. Aku datang ke rumahnya di Malang kok sama Profesor Menahem Ali. Ayo, Mau wong alam. mempertanggungjawabkan pernyataan dia. Yang waktu Malu 19 September. malu aku Nggak mau, malu nggak aku mau jadi turun. wong alam lek kayak gitu tuh. Profesor kok takut mempertanggungjawabkan keilmuannya. Profesor apa itu? Kompresor lagi. Kompresor betul. Saya belum Ayo. pernah lihat satu profesor pun yang takut mempertanggungjawabkan keilmuannya. Ayo silakan. Teman-teman Kristen, selamatkan ini 2 orang yang sudah kami sandra di sini untuk belajar sama kita. Kita cari murtadin yang berkelas. siapa mana Kristen teman saya ini? Iya, coba bawa ke sini semua. Itu Mauli itu, mama itu. Ini Tantemu. mau lipa Iya. ini. Tantemu itu lagi mangan deh, mangan Kamu babi. kan Dito, lawan dulu kan Dito. Orang Jawa bukan bahasa Jawa kau. Gak setia kau sama sukumu. Tuh, Tejo. Dia bahasa Nggak Jawa, kau juga setia bahasa kon. Jawa lah Kang Dito. Ya apa si Tejo ini? Nggak Malu kamu boleh apa ngono. orang Malu Jawa? lu si Tejo. Nggak oleh ngono si Ibu. Tejo. Lawan bang. Iya, yang ini lawan dia? ibu. Masa sama orang Jawa kau bahasa Jawa gak kau jawab? Aku udah jawab. Kalau orang Batak Pertanyaannya, enggak. Kalau orang Batak setia pertanyaannya dia. Kau sama sekarang, orang Jawa kau bukan bahasa Jawa. semua orang di bawah ini yang nonton ini adalah orang Jawa. Gak apa-apa, lawan bahasa Jawa. Eh, Gak apa-apa itu. Dah, Dilawan habis makan jangan ngomong, ngising dulu sana. Diam. ya berak dulu sana berak. Ya, berak dulu. Kalau saya itu dulunya itu ada dengar dari sejarah Pulau Jawa itu yang nama Tunggul Ametung itu orangnya itu hebat sekali dulu. Sampai sekarang itu menjadi penginjil Jawa nomor 1. Oh, wes, kon iku gak ndek Jawa, kon iku wis ndok Manado. Loh, itu Bang, pernah dengar nggak itu sejarah Tunggul Ametung itu? Udah, pernah dengar nggak kalau jemaat iblis itu Kristen? Baru ini kan? Baru ini saya dengar. Nah, iya, coba undang saya pendeta rasa muncul itu ke sini. belum pernah ketemu saya Bang, belum pernah Iya, ketemu. ya, Baru ini gimana baru. kamu mau ketemu? Coba ambil kaca. Pasti ketemu tuh. Anjing itu namanya itu. Cangke. Kalau mau ketemu tinggal ambil kaca. Ora Bang. Ngono Bang, tenan Bang. Makanya coba kontak teman-temanmu yang murtadin yang paling jago lah. Yang make sense, katanya saya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, gitu kan? Suruh datang ke sini. Loh. Suruh datang ke sini. Oke Bang. Iya, Di makanya counter ini. Di sini itu mayoritas itu Kristen tuh di sini itu Manado. Satu desa itu paling sudah sekitar 70%, 80%. Saya nggak tanya itu, suruh datang ke sini aja. Coba di-share kalau kamu ada grup Tapi WA tetap jemaat sama, Kristen. Bang, imannya masuk surga kalau sudah percaya dengan Tuhan Surga Yesus. apa untuk jemaat iblis? Bang ini Surga aduh, apa buat jemaat iblis? bilangin dari awal ndak percaya. Kita Bukan. kan sudah percaya. Kalau jemaat Sobi iblis doa. itu punya surga atau punya neraka? Yesus loh yang ngomong loh. Iya, kalau jemaat iblis berarti kan itu orang yang tersesat, Bang. Ndak ikut di jalurnya firman Tuhan yang tertulis itu. Nah, yang ngaku Sudah tadi, lari. Sudah lari. yang ngaku tadi mengajari untuk tidak mengatakan Yahudi sejati adalah Yahudi rohani itu siapa? Kan itu Orang ngerti kisi-kisinya jemaat iblis itu. Paling itu dari dulu ada yang ada semacam sejarah. KOD jemaat ngana. iblis begitu. Tuh, sudah apa bicara ke mana-mana kok. KOD ngana. Maksudnya nganu dah.
bukan saya tertarik nih yang ngomong tadi katanya Tunggul Ametung itu penginjil dari mana dasarnya itu? Loh, itu dulunya sebelum jadi orang penginjil yang di Jawa Timur Tunggul Ametung itu dulunya apa? Dia orang sakti, dia bertapa di gunung. Tunggul Ametung itu dari kerajaan mana? Loh, Tunggul Ametung itu sebelum penjajahan Belanda dia. Cuma soalnya Dari kerajaan mana? Kerajaan mana Tunggul Ametung itu? Kerajaan mana? ya di kerajaan Pajajaran sana dong. Pajajaran untuk Gundulmu. Ya, janco. Wis goang gundul mana. Wis angel. Saya tuh menceritakan sejarah Tunggul Ametung yang bertapa. Tunggul Ametung itu suaminya Ken Dedes. Ken Dedes itu Bukan, itu namanya Kenarok itu. Gundulmu bukan. Itu Kenarok, Ken Dedes itu. Ken Dedes itu adik kakak. Tunggul Ametung itu dia Ini ada yang baru bertapa. naik. Oke. Tunggul Ametung itu dari kerajaan mana? Kenapa Anda bisa bilang bukan? Dari kerajaan mananya tidak tahu. Tunggu, saya mau cari di Google dulu. Nah, cari di Google dulu. Ya, terus saya lihat agamanya apa di situ dia sekalian. Loh, dia itu belum punya agama, cuma dia bertapa. Iya, di mana agamanya apa di situ? Kan Anda bilang dia itu penginjil. Penginjil itu mana ada penginjil agama lain selain Kristen? Bahasa penginjil. Ratu Adil. Aja jangan diturutin Bang Glenn, dia cuma mau ngaburkan tema, jemaat iblisnya hilang Iya, nggak nanti apa-apa, kalau kita kita sambung bicara aja, sejarah. Habis itu balik lagi. Ini ada tamu dulu. Mianti Kristen atau Muslim? Atau murtadin? Mbak Mianti, kalau di tempat keramaian tolong bergeser dulu. Miatin. Mbak Miatin. Oi. Mbak, buka mic-nya, Mbak. Duh, minta naik tadi. Udah, di bawah dulu. Ayo, silakan. Mantap ini. Ayo, Rahman, ayo. Mantap, Cing. Wah, mantap. Tapi Gimana? ya, DP-nya itu dulu ya, nanti tak WA ya. DP Oppo. Aku entek pulsa aku tuh. Tejo, jangan ngopi, kau mau hilang. Ayo, nggak boleh. Oh, orang dia kan itu. Bahas dulu Tunggul Ametung sebagai kesaksian hidup Ntar dulu, orang Mauli. Jawa di Jawa Timur. Ntar dulu, Mauli tiba-tiba hilang. Kenapa dia? Kenapa dia Mauli hilang? Mauli mana? Yang mama-mama tadi hilang dia. Ini lah Aduh. Grand Daniel ini dong masih ada. Bukan Mauli. Kalau ini Bang Glenn ini abangku ini. Udah. Oh. Mana dia? Bang Mauli. Glenn namanya sama seperti nama Belanda dulu ya. Oh, lagi Bang berak Glenn. dia. Oh, Mauli lagi berak dia. Dia kan habis makan. Kan tadi disuruh ngising. Nah, ngising lah dia. Gak doyan jeruk gue. Aduh, apa ini? Oh, iya. Hah? Lah iki halal iki. Aku ini orang asli dari daerah penghasil jeruk terbesar di Indonesia. Di mana? Di Beras mana? tagi. Nah, Nah, terus kenapa nawarin jeruk ke saya? ya siapa tahu suka jeruk, nanti saya kirim. Enggak lah, masa jeruk Siapa? makan jeruk. Sebentar. Jo. Kok tak tengok irungmu kok mandek kayak irungnya babi gimana sih, Jo?
Jancuk, jancuk. Jancuk. Lah kowe ngomong Babine iki ra ning kene, babine iki nandang kono lho babine. Lah kamu HP-mu kamu taruh di bawah, mukamu di atas. Irungmu mirip irungnya babi, cocok. Ketawa dia mandi. Untune koang irungnya kok irung babi. Ini apa cocok? Astagfirullahaladzim. Udahlah, tinggalkan jemaat iblis. Pak Ijo. Ya. Bisa pakai QRIS kali ya. Kalau ada agama yang lebih menjamin surga ya Pakai UFO saya coba, boleh nggak? yang dicari itu Bang surga. Surga beneran apa Surga sebenarnya beneran. neraka? Surga beneran mana yang buat jemaat iblis? Kalau itu memang enggak ada surga, cuma pengikut Maka Yesus. ya udah. Kan? Pengikut Yesus itu cuma orang Yahudi, Jo. Coba tanya sama Tunggul Ametung, pasti dia tahu itu. Itu orang Enggak ada hubungan. Kamu ngomong ngaco makin udah bogang. Udah bogang hidung babi, masa mau tak sengklek juga. Ya selama loh, kok turun ibu itu mau baru kusapa. Yuk coba di-share lah, Jo. Kawan-kawanmu yang Kristen itu yang asli-asli Manado. Wow, kalau ketemu Kan bisa dengan itu dia orang ini gini, QRIS. mau perang Bang, kalau abang punya narasi begitu. Oh, Betul. boleh. Kalau Gak ada orang yang kami sini takutin. Untung Gak ada yang saya kita takutin. Gak ada yang saya takutin. mulanya itu Yang- jangan Bukan, maksud saya undang ke sini untuk Baik, diskusi. tukar Iya, wawasan, diskusi. pengetahuan. Ya itu maksudku, undang ke sini supaya kita dapat mencerahkan sebenarnya Kristen adalah jemaat iblis. Udah gitu loh. Supaya dia membantah. Nggak boleh. Nggak Kalau- boleh kalau- Bang, begitu. Nah, kan Bible yang ngomong kan Yesus, Jo. Ya itu kan Apa? diolak-alik atau di Enggak, Jo. otak-atik. Kan tadi udah tak tampilin jemaat iblis ya itu cara artinya orang yang itu, mengaku cara dirinya membacanya, orang Yahudi memahaminya. sebenarnya tidak demikian. Itu yang nyamar-nyamar, Jo. Ya, tapi cara memahaminya enggak begitu, Bang. Cara memahami dari bacaan di Bible itu enggak begitu. Jadi memahaminya gimana? Jemaat iblis itu orang Yahudi atau orang yang bukan orang Yahudi? yang tersesat. Tapi yang asli jemaat dari Tuhan itu mengikuti perintah Tuhan Yesus dan kehendak Bapaknya. Begitu loh, itu yang asli pengikut. Menuruti kehendak Bapa, melakukan. Maka maka baca Wahyu 2 nomor 9, tak baca nih ya. Tadi Wahyu 3 nomor 9, sekarang Wahyu 2 nomor 9, tak bacakan. Saya cuman pengen Tejo balik lagi, jangan mau jadi jemaat iblis. Ini perkataan Yesus, jangan disangkal. Wahyu 2 nomor 9 tak baca nih, Mas Tejo sing goang. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Yesus mengatakan, aku tahu kesusahanmu. Kepada siapa? Kepada pengikut Yesus yang asli orang Yahudi. Yang memang kere, miskin. Ajaran Yesus, jualah seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Gak ada pengikut Yesus yang kaya. Yang kaya adalah jemaat iblis. Yang mereka menyebut dirinya Yahudi rohani. Siapa yang bicara tadi? Paulus dalam ajarannya tentang Yahudi sejati tidak hanya dari lahiria katanya. Inilah yang ngaku-ngaku jadi Yahudi bodong. Itu yang dimaksud oleh Yesus adalah jemaat iblis. Saya enggak mengotak-ngatik. Saya enggak mengotak-ngatik, Mas Tejo.
Tapi kebenaran, kalau saya dari keluarga besar Katolik, yang orangnya paham dengan liturgi sakramen, kemudian belajar sejarah, kok makin meninggalkan Kristen jemaat iblis? Kenapa? Kalau dari Katolik tidak mungkin jadi Protestan, karena Protestan yang memprotes Katolik. Kalau dari Katolik mau jadi Ortodok, Ortodok lebih ke Yahudi rohani. Coba liturginya Ortodok. Dia membaca Bible saja pakai logat langgam seperti orang menyanyi. Nggak ada mereka pakai bahasa Indonesia, Jo. Mereka pakai bahasa Yunani memang. Bukan Yahudi. Yesus selain mengatakan kepada perempuan Kanaan disebut anjing, Markus 7 nomor 26-27, Yesus juga mengatakan anjing kepada perempuan Yunani, Jo. Mas Tejo, Yunani disebut Yesus anjing, Kanaan disebut Yesus anjing. Tapi Bible ini original teksnya Yunani. Original teksnya adalah anjing. Kitab Yunani ini untuk anjing, Jo. Wis nggak sopan gue, Bang. Lu ora, coba mbok waca Markus 7 nomor 26. Tak bacain. Kok dikira Nggak sopan gue, elek-elek gue jenenge, Bang. Ora, coba mbok waca Markus 7 nomor 26. Nanti didengar orang banyak loh, sama serius. dengan Nih, aku baca ya. Markus 7 nomor 25 sampai 27. Malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Finesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tuh, ini Bible-mu loh. Ini Bible. Saya nggak lagi mengarang bebas. Kalau saya mengarang bebas, kami Apologet Islam Indonesia, kaki kanan kami ini sudah banyak orang menarik ke perkara hukum. Kaki kiri saya ini dirantai oleh data-data. Sehingga narasi yang saya baca bukan dari olah kata pemikiran saya, melainkan dari data yang saya baca. Loh, tapi terlalu frontal Kang Dito. Terlalu kejam. Loh, yang kejam adalah Bible, bukan saya. Saya kejam, katakanlah saudara mengatakan saya terlalu kejam, menusuk ke jantungnya orang-orang Kristen yang Yesus sendiri mengatakan sebagai jemaat iblis. Saya menegaskan, terutama orang-orang murtadin. Orang-orang murtadin yang congor-congornya berdusta. Mengatakan di dalam Mekah, mereka pada saat berhaji melihat Yesus. Bohong. Mereka hanyalah bajingan-bajingan perusak agama Islam. Coba saya undang ke sini. Siapa murtadin yang berani ke sini? Pertanggungjawaban kalau memang melihat Yesus. Jangan kalian mengaku murtadin kemudian menemukan kebenaran yang kalian berdusta. Di sini Yesus berdusta atau tidak kalau kalian disebut jemaat iblis? Yang mengaku sebagai orang Yahudi, padahal tidak demikian.
Paulus mengatakan di Roma 2 nomor 28, mengajarkan tentang Yahudi sejati. Ternyata bukan Yahudi yang lahiriah. Dari sini saya bukan mengganggu keimanan saudara. Saya ingin mempertahankan akidah-akidah saudara sahabat kami yang seukhuwah Islamiyah. Supaya tidak gampang ditipu oleh congor-congor murtadin, bahkan gembala-gembala busuk misionaris kalian. Pelajari lagi Bible kalian. Saya tidak menghajar, saya tidak menghujat kekristenan. Bible kalian yang mengatakan, Yesus juga yang berkata, siapa jemaat iblis kalau bukan Kristen? Kalian nggak sadar ditipu oleh Paulus. Fakta histori, data-data penunjang sumber sekunder. Siapa Paulus Tarsus yang mengaku sebagai apostel? Diterjemahkan ke Indonesia, menipu seluruh rakyat Indonesia yang muslim. Dikatakan Paulus adalah rasul. Rasul dari mana dia? Rasul mendirikan Kristen. Kekristenan didirikan oleh Paulus. Dia mengajarkan kepada kalian untuk menjadi Yahudi sejati yang bukan lahiriah. Yesus mengatakan dengan kebenaran secara ilmiah yang diterima oleh Yohanes. Itu kalian yang mengaku sejati, rohani sejati, Yahudi sejati. Itu jemaat iblis, saudara. Naik kalian semua ke sini. Kalau ini omong kosong, silakan naik. Mulai ngamuk dalangnya, mulai ngamuk. Orang ngamuk, orang ngamuk. Wayangnya Udah lah mulai Kang suwe, Kalau matamu teman-teman suwe yang di deh, bawah. Cok. Matamu suwe gitu. Toh, dengarkan dulu Kang Dito ini loh masih dalang, mau jadi dalang dia. Dalangnya sudah mulai Bukan ngamuk ini dalang. mau perang. Bukan. Kalau dikatakan perang, ya, kalau Indonesia ini di dalam tidak ada hubungannya dengan di Al-Quran. Wa ati'ullah wa ati'u rasul wa ati'u ulul amri. Kata yang ketiga, wa ati'u ulul amri. Pemerintahan yang ada. Maka nggak ada Kristen di Indonesia. Serius. Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan musuhi golongan kafir yang disebut kafir dhimmi. Yang mengusik, yang mengganggu, yang menganiaya. Golongan kafir ini sama halnya dengan menyakiti aku. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi Muhammad ini memerintahkan kepada kami dengan dakwahnya, dengan sabdanya sebagai Rasul, utusan Allah yang benar-benar sejati. Dikisahkan di dalam sirah Nabawiyah bagaimana orang-orang pagan Quraisy melempari beliau dengan kotoran. Tetapi apakah beliau membalas, meminta kepada Tuhannya, meminta kepada Allah untuk membinasakan mereka semua? Tidak. Sama halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Dalam surah Al-Maidah ayat 118. Apabila Allah kemudian mengganti mereka dengan orang-orang yang lain, manusia baru, justru Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, mereka juga hamba-hambamu. Kepadamulah hamba memasrahkan. Kalau Nabi Isa alaihissalam, katakanlah benar itu Yesus, kalian dibela loh di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kalian juga hamba-hamba Allah sama seperti kami. Namun kalian masih belum belajar, ilmu kalian kosong. Bicara Bible, bicara sejarah, bicara kristologi, bicara teologi, kalian kosong. Kalau memang Bambang Nursena yang paling bagus, kenapa dia nggak pernah hadir? Kita cukup bahas siapa jemaat iblis. Bisa nggak dia jelasin? Kalau ternyata jawaban dia adalah, ya memang di kekristenan ada yang merujuk kepada jemaat iblis. Sudah 15 orang
yang diskusi sama saya tentang jemaat iblis, orang-orang yang memiliki keilmuan teologis dan biblika, mereka mengatakan, oh betul Pak Dito, memang di Kristen itu ada yang disebut jemaat iblis. Itu pengakuan. Lalu kalau di Kristen itu ada jemaat iblis, Kristen di awal-awal itu memang sudah pecah-pecah ya. Di Bible itu memang diterangkan Kristen banyak. Atau cuma satu yang didirikan oleh Paulus. Saudaraku, buat teman-teman yang muslim, 306 mata memandang. Jangan kalian murtad ya. Jangan kalian mau dimurtadkan. Keluar dari Islam. Kalau kemudian diiming-iming agama Kristen adalah jemaat iblis. Jangan mau saudara. Bukti kami ada. Orang itu yang masuk Kristen itu takdir Bang, itu bukan dari siapa-siapa, memang sudah Oke, ditakdirkan iya dari kebetulan. Ya kebetulan karena tidak Tuhan berilmu. Yesus sendiri. Iya, kebetulan tidak punya ilmu, tidak baca Bible keseluruhan, maka tidak tahu kalau ternyata Kristen adalah jemaat iblis. Itu, Tejo. Wong orangnya lo baik-baik Bang. Ya baik, baik. Memang baik. Memang baik. Iblis pun juga baik. Wah, masa? Kata manusia yang disesatkan iblis itu baik. Yo berat tuh Bang. Lah, gimana sih? Kata orang yang disesatkan oleh iblis itu baik. Kalau orang baik itu berasal dari Tuhan Bang. Udah beda konteks. Kalau katamu iblis yang baik itu tidak berasal dari si jahat. Yang baik itu datangnya dari Tuhan. Sementara yang kalian tuhankan mengatakan ada jemaat iblis. Coba pikirkan. Katakanlah Tuhan yang baik itu mengatakan kepada orang yang mengaku-ngaku orang Yahudi padahal bukan, itu adalah jemaat iblis. Kalian nggak sadar? Agak berat memang, saudaraku Mas Tejo. Kita hidup di dunia ini sekali, jangan sia-siakan. Cak jane kan kudune sebenarnya kan harus dipilah. Oh, kalau orang berbuat begini yang jelas bukan berasal dari Tuhan. Kalau berbuat Oke, gini aja. Kamu berasal selain unsur keduniaan supaya gampang mencari rezeki, kamu meninggalkan Islam dan menikah dengan orang Kristen. Hal tentang pemahaman kekristenan, apa yang kamu masih bangga dengan kekristenan kalau sudah menemukan bahwa Kristen jemaat iblis? Silakan. saling mengasihi Bang, itu yang buat saya terharu di kekristenan itu. Jadi seperti abang begini toh menyalahkan saya, kita jangan membalas, kita harus mengasihi begitu. Jangan marah. Itu loh yang bikin saya tersentuh hatinya. Kok ada seperti manusia seperti itu? Oh, berarti perbuatan seperti itu, sifat-sifat seperti itu menunjukkan kepada sifat-sifatnya Allah sendiri yang adalah kasih. Itu loh Bang yang membuat saya dekat sekali dengan kekristenan itu. Oke, menurut kamu apakah ada orang Kristen yang tidak jahat, tidak baik? Ada. Itu Ya sudah. yang dimaksud Berarti itu jemaat apa? iblis Gitu loh. tadi. Kamu nggak bisa. Gini. Penganut Gini. iblis tadi itu yang tidak baik. Gini Mas Tejo. Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus memberitakan di dalam Bible, dikisahkan dekat dengan murid-muridnya. Tetapi 75% Bible Mas Tejo itu tulisan Paulus. Sementara pendiri Kristen adalah Paulus. Yesus diutus untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Wahyu 2 nomor 9 itu bukan orang Yahudi yang menganiaya, yang memfitnah. Tapi orang Kristen yang mengatakan Yahudi sejati itu yang bukan lahiriah. Itu ajaran Paulus.
Dan Paulus juga yang mendirikan Kristen. Tapi kalau saya penilaian bukan saya lihat dari agamanya, oh Bang. Walaupun dia itu Hindu atau Buddha, tapi kalau dia itu berbuat baik berarti masih mengenal titik terang dari Allah, dari Tuhan. Itu Ya, loh, berarti itu kamu penemuannya. berarti kamu sebenarnya bukan Kristen. Kamu itu agnostik. Percaya Loh, Tuhan itu ada, tetapi tidak beragama. loh, ya enggak toh Bang. Nah, coba, kamu tadi berbicara apa? Saya tidak melihat agama Kristennya. Kan begitu? Iya, karena di setiap orang itu yang mempunyai perbuatan baik itu ditanamkan oleh yang saya bilang takdir dari Tuhan Itu Yesus sendiri yang masuk. kemanusiaan. Itu Loh, takdir dari Tuhan kemanusiaan. Yesus itu Bang. Itu kemanusiaan, sosialisasi. Kalau merujuk ke dalam Bible, apakah Yesus tidak pernah membentak maminya? Pada waktu maminya ada undangan pernikahan, perjamuan kawin di satu kampungnya, apakah Yesus tidak berkata kasar kepada maminya? Padahal maminya mengatakan minuman anggurnya sudah habis. Dia membentak loh. Apa sih? Coba pemahaman skeptisme atau percaya sesuatu yang dengan tertulis atau yang hanya mendengarkan. Yang ditulis ini bisa berubah, berarti ini bukan validasi. Lalu ini dikatakan kitab suci. Bukan, itu terjemahan. Kemudian kalau ini terjemahan, yang originalnya yang mana? Yang berbahasa Yunani, Kang Dito. Di dalam Bible itu yang berbahasa Yunani, ada enggak perempuan Yunani yang dikatakan guguk sama Yesus? Ada, Kang Dito. Jadi mau menerima ini yang digambarkan, ternyata perempuan Yunani dikatakan guguk. Apakah Yesus menerima Bible Yunani ini? Hah? Jangan. Kita harus skeptis. Pak Leo silakan naik kalau Anda mau membantah kalau jemaat iblis itu bukan Kristen, silakan. 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 Pak Leo, silakan. Akunnya privat, cuman main tapping. Saya bisukan dulu, silakan naik. Silakan buat teman-teman Kristen jangan ragu-ragu. Kita hanya berdiskusi. Menurut Yesus, Wahyu 3 nomor 9, itu kepada Kristen atau kepada bukan Kristen? Silakan. Itu aja poin kita, mau diskusi, mau ngomongin kemana-mana, unsur kemanusiaan, kita bicara sosial. Sosial itu hak prerogatif. Kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna? Karena diberikan akal, kemudian bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana makanan, mana kotoran. Itu kita ini manusia sempurna, diberikan akal. Kalau Tuhan sudah memberikan ketetapan, manusia yang seperti apa tiba-tiba merubah-rubah ketetapan Tuhan? Silakan. Saudara-saudara murtadin, saya menginginkan kalian semuanya yang mengisi di sini. Supaya kita bisa berdialog. Orang yang menemukan kebenaran atau karena kebetulan melihat dikatakan Yesus, kemudian tidak mengambil kebenaran itu. Silakan naik, monggo. Kita diskusi. Saya nggak mau menghujat. Kita lagi diskusi tentang Bible. Pemahaman kalian tentang Bible seperti apa? Wahyu 3 nomor 9, Wahyu 2 nomor 9. Pengakuan Paulus mengatakan Yahudi sejati adalah bukan yang lahiria. Roma 2 nomor 28. Kemudian dia menyamar menjadi seperti orang Yahudi. 1 Korintus 4 nomor 9, 1 Korintus 9 nomor 20. Silakan. Siapa pendiri Kristen kalau bukan Paulus? Silakan. (292) apakah enggak ada yang Kristen?
Kalau Mas Tejo karena dia mengaku murtadin bukan karena suatu penglihatan, hanya unsur rasional, dia mengatakan yakin Kristen itu benar karena dia berjualan babi, saya rasa itu pilihan ya. Bukan berbicara keyakinan. Memang manusia itu dicoba di dunia ini yang gampang-gampang. Yang susah pastinya cobaan. Kalau ubud dunia pasti gampang disesatkan oleh setan. Yang gampang-gampang. Semuanya diberi di dunia ini sampai dia melupakan Tuhan, melupakan agama, mencari kebenaran, dia akan lupa karena diberi nikmat yang berlebih, sebenarnya itu adalah ujian. Silakan. Ayo, oten-oten mana? Kalau ke Al-Quran, saya rasa tidak dulu ya teman-teman semuanya. Iman kita, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang murtadin. Mereka juga tahu itu Al-Quran, benar-benar kalam Allah, wahyu dari Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Saya itu bukan karena nganu babi, Bang. Karena Oke, coba. juga ini pelihara jeruk ini loh. Ini pertahanan pangan berkat dari Tuhan Yesus ini, Bang, ini. Bukan dari babi. Abang ini salah ini. Oke, yang lebih cepat dan paling gede hasilnya babi apa jeruk? Ya babi, Bang. Ya udah. Tapi uangnya itu tidak ada yang haram, Bang. Semua halal, Bang. Iya. Namanya uang, masa uang kamu makan? Gimana sih? Haram dan halal itu kan makanan. Masa kamu makan uang? Ini kalau ada Bang Blender digas ini si Tejo ini. Kalau ada Bang Blender. Ya. Ya mana nih? Kita nggak main gas-gasan aja, otaknya udah nggak naik. Di mana-mana. Saya ke Ustadz Arif, awalnya banyak berserak semua. Ke tempat komal-komal saudara-saudara muslim yang lain yang masih belum besar ininya. Dari 40-50 viewer naik jadi 200-300 berserak semua otennya. Jadi memang kalau kita menyampaikan yang tertulis, itu mereka nggak bisa bantah. Yang bantah-bantah yang tadi itu aja. Ferry, coba bantahannya apa? Nggak ada yang dibantah. Justru dia juga mengaminkan jemaat iblis itu adalah Kristen. Sebagian Kristen. Emang Kristen didirikan ada bagian-bagiannya, gitu kan? Ya Jo, Kristen itu satu atau banyak Jo? Kalau alirannya banyak, Bang, alirannya. Cuman satu tuh Yesus, begitu loh. Nah, tapi Kristen ya? Kristen. Semuanya Kristen kan? Ya. Nah. Jadi kalau ada salah satu, katakanlah memang benar nih, Kristen itu didirikan banyak aliran. Paulus di mana? Di mana ajaran Paulus mengatakan mendirikan Kristen itu beberapa golongan? Paulus itu sudah divonis, diketuk palu, pangkatnya itu sebagai rasul, Bang. Jadi tetap dia itu orang benar karena sudah final dapat julukan Rasul Paulus. Jadi di pengikutnya itu kalau rasul itu sudah jutaan, miliaran, ribuan, Bang. Beda Rasul dengan kok nipu. jemaat biasa. Rasul kok nipu. Pangkatnya apa? Kalau Kang Dito pangkatnya apa? Rasul kok nipu. Cek toh Kang Dito pangkatnya. Enggak, masalahnya gini loh, Teopo, Rasul kok Kang nipu. Dito. Kalau Kang Dito, apakah Rasul mengajarkan penipuan?
Apakah Rasul mengajarkan penipuan? Dalam kelicikanku, aku menjerat kalian dengan tipu daya. Itu mute-nya dibuka, mute-nya dibuka, mikrofonnya dibuka. Oh, ini Bu Tejo ini. Enggak, anaknya Bu ini, Tejo itu anaknya Bu mungkin. Surti ya? Oh, anaknya. Ibunya atau anaknya? Ibunya. Oh, anaknya gede banget. Kalau anaknya nggak mungkin bogang kayak bapaknya kan? Ngelek. Ngelek, woi. Ngelek, Palingan woi. juga murtad gara-gara nikah. Iya, sudah pasti Mi itu. Perut udah di bawah perut. Jaringan. Istrinya tuh. Orang Istrinya Manado. mana-mana udah. Orang Manado itu. Body Bapak Coba tanya. Dontok. Coba tanya sama dia murtad kapan, nikah kapan. Pasti nggak jauh beda. Iya. Ya. Kalau Jelas murtadin kebanyakan ya kalau perut, ya kalau nggak perut ya di bawah perut kan gitu kan. Iya. Jadi kawin silang. Tapi yang lucunya hanya orang Islam yang nggak tahu, nggak punya pemahaman dan literasi, yang hanya karena seonggok bikang asem gitu kan. Iya, hanya seonggok kue cucur. Ya, sampai menjual iman itu, Masya Allah. Endingnya adalah mudah-mudahan dari yang kita sampaikan ini untuk saudara-saudara Muslim, sahabat-sahabat Muslim yang kami sayangi, yang kami cintai, minimal ada sebuah benteng yang kita narasikan untuk tidak murtad. Begitu. Tapi namanya murtad atau tidaknya kembali lagi ke kalian. Tapi kami di sini hadir untuk kalian, menggandeng tangan kalian. Apa yang mendasari kemudian kalian mau murtad? Sementara kalau mau murtad ke Kristen ternyata cuma iblis. Bagi saya sangat hina sekali. Silakan kalau ada murtadin di bawah, nggak usah segan-segan. Atau mau yang Kristen murni dari lahir, silakan naik. Silakan. Atau yang pura-pura murtadin pada Kristen dari kecil silakan. Itu juga banyak sekarang. Nyak. Fandi, masih hujan tempatmu Fandi? Enggak, udah aman. Kalau yang bagus itu saya beli untuk anak saya kemarin. Ini Oppo berapa ya? Oppo 10. Reno 10. Ya, Reno berapa? Reno 10. Enggak, kita tunggu aja, siapa tahu ada salah seorang sultan yang lewat tiba-tiba langsung tanya, Bang Fandi mana nomor rekening ini, aku kira untuk beli handphone gitu. Siapa tahu kita ngomong-ngomong kayak gini ada sultan lewat satu orang kesasar misalkan dari Malaysia ya kan, tiba-tiba DM, Bang Fandi mana nomor rekening ini, aku kirimin biar langsung kau beli handphone untuk dakwah. Ya, Itu luar biasa itu. Pas bangun ternyatanya mimpi. Lanjut. Enggak lah, tidak ada sesuatu yang mustahil dari Allah. Kalau jihad kita Enggak, nanti ini, aku mau coba tanya Bang Zuma kalau boleh untuk itu. Siapa tahu teman-teman bisa support. Gak apa-apa. Tanya Bang Zuma dulu lah. Kalau boleh, kalau nggak boleh jangan. ya jangan. Kalau Bang Zuma sih, kalau bicara yang seperti itu apa ya? Jangan. Kalau Bang Hadi suka bilang nggak ada apologet itu, kami itu minta-minta, nggak ada. Tapi kalau memang ada yang mau ngasih, itu kita terima dengan mengucapkan jazakallahu khairan katsir. Karena yang berhak membalas itu mengkali lipatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelah di bawah saya ini kan juga donatur ya, sultan dia. Keselak gua.
Amin aja dulu, amin, amin. Amin. Diaminkan saja, siapa tahu ada yang tiba-tiba Bang Fandi kirim nomor rekening. Aku kasih duit beli handphone. Satu orang aja, nggak usah banyak. Satu orang aja. Selesai itu.